Antisipasi lonjakan COVID-19, rumah sakit di Jawa Tengah siaga selama 14 hari ke depan. Antisipasi lonjakan kasus COVID-19 pasca libur Lebaran tahun ini, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta rumah sakit di Provinsi Jawa Tengah untuk siaga. Selama 14 hari ke depan, semua rumah sakit diminta siaga dengan kemungkinan terjadinya lonjakan kasus COVID-19 pasca libur Lebaran. Hal itu disampaikan Gubernur Ganjar Pranowo usai rapat virtual bersama Presiden Joko Widodo Senin 17 Mei lalu. Menurut Ganjar, dari data yang ada, belum ada lonjakan kasus berarti di Jawa Tengah. Data minggu ke-19 tahun ini, angka kasus COVID-19 Jateng justru menurun dibanding pekan sebelumnya. Meski demikian, pihaknya tidak ingin kecolongan, sehingga semua rumah sakit di wilayahnya harus tetap siaga. Kita siaga, sudah minta dari Kadinkes, Pak Sekda untuk nyiapin rumah sakit sekarang tetap siaga. Kita ngitungnya 14 hari ke depan. Di sisi lain, Gubernur menyampaikan, dalam rapat tersebut Presiden Joko Widodo meminta semua kepala daerah mewaspadai potensi lonjakan kasus COVID-19 pasca Lebaran. Sebab meski mudik dilarang, faktanya ada 1,5 juta warga yang tetap nekat mudik. Jokowi menegaskan, semua rumah sakit harus disiapkan, serta upaya testing, tracing, dan treatment juga harus terus dilakukan. Ada momentum-momentum yang memang kita harus koreksi, harus kita perbaiki, seperti ramainya di tempat pariwisata. Barusan Pak Kapolda juga menyampaikan, harus baliknya belum terasa ya Pak ya, masih landai-landai saja, tapi kita tidak mau kecolongan, tetap dilakukan testing agar kita bisa membantu provinsi yang lain. Sementara itu, Dinas Kesehatan Jawa Tengah juga akan kembali menggenjot program vaksinasi menyusul kepastian tambahan vaksin dari Kementerian Kesehatan pada Juni 2021. Program vaksinasi akan digenjot khusus untuk daerah yang masih rendah angka capaian targetnya seperti Kabupaten Brebes, Tegal, Wonogiri, serta Grobogan. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah Yulianto Prabowo mengatakan, secara keseluruhan di Jawa Tengah, program vaksinasi untuk tenaga kesehatan sudah menyasar lebih dari 164.000 orang vaksinasi penuh. Kemudian 616.000 lebih petugas pelayan publik dan 435.000 lebih lansia telah mendapat suntikan kedua. Saat ini, kabupaten kota di Jawa Tengah juga terus diminta menjemput bola, terutama terkait vaksinasi bagi para lansia. Intinya kita akan tingkatkan dengan jumlah vaksin yang ada tentunya ya, sesuai dengan jumlah vaksin yang ada, dan yang suntikan kedua tentunya juga berdasarkan jadwal yang ada ya. Tapi untuk suntikan pertama, selama vaksinnya memungkinkan, akan kita lakukan percepatan. Menurut Yulianto, jajaran Dinas Kesehatan di kabupaten kota mulai dilatih untuk meningkatkan kapasitas vaksinasi sampai 100%. Sehingga apabila pasokan vaksin dari Kementerian Kesehatan sudah datang Juni mendatang, pihaknya akan segera melakukan akselerasi. Untuk targetnya? Ya ini nanti kan kira-kira bulan Juli itu kan menurut informasi dari Menkes itu kan tersedia vaksin yang cukup besar. Jadi ini semacam kita akan optimalisasikan kemampuan kita sehari itu berapa gitu ya. Kalau ada vaksin datang banyak itu kita sudah siap. Lebih lanjut, Yulianto menambahkan mulai Juli sampai Desember 2021 program vaksinasi terus digencarkan hingga ke pelosok wilayah Jawa Tengah. Harapannya akan terjadi peningkatan kapasitas vaksinasi sampai 300%. Demikian tim pemberitaan Radio Idola dengan produser Heri Chandra.